Jadi bumi itu terjadi lempengan-lempengan, dan lempengan-lempengan itu suatu saat akan mengalami pergeseran, ya. Dan untuk ini hanya manusia yang peka terhadap alam yang banyak bencana, musibah, bencana. Sepertinya ini seleksi alam sudah mulai. ya. Bagaimana yang jadi agar kita bisa selamat dari bencana, musibah akhir-akhir ini sering terjadi? Ya, alam itu mempunyai karakter dan mempunyai sifat dan mempunyai hukum, ya. Oleh karena itu di dalam buku saya yang 2018 Ya. itu judulnya Jagat Merenovasi Diri. Jagat merenovasi diri. Merenovasi diri, dan di situ saya tulis angkanya, manusia akan disisakan 27,3%. Kalau angka itu saya tanya pada Tuhan, lu Tuhan lu takoni lu selama ini yakin itu apa lu nggak tanya ya. Jangan sampai Tuhan rawon yang enak di mana, nggak boleh, nggak boleh. Tapi yang penting-penting saja lah. Karena apa? Karena bumi itu ini masih lumayan akhir ini, ya. Bahkan dulu bumi itu pernah meledak. Itu meledak sekian ribu tahun yang lalu, juta tahun nggak tahu, ya. Itu karena magma ini di tengah-tengah bumi, api lep, dan bumi masih belum kondusif. Belum ada batu-batu, belum ada akar-akar pohon, belum ada tumbuh, meledak, ambyarnya pecahnya menjadi planet-planet, menjadi bintang-bintang itu sebagian, ya. Lalu karena api itu mempunyai sifat menyerap, ya, terhimpun, terbentuk lagi menjadi bumi. Nah, pada waktu terbentuk lagi menjadi bumi, Sang Maha nanti itu pengen berada, bahasa saya pengen berada di tempat dolanan ini mau, gitu lah, ya. Saya kedolanan yang Maha itu nggak sering iso, nggak bulan iso, nggak bumi ya termasuk dolanan nih. Karena supaya beliau itu romantis dan tahu dolanan nih, beliau berhidup jadi kita ini yang disebut Tuhan, gitu lah, ya. Jadi bumi itu terjadi lempengan-lempengan, dan lempengan-lempengan itu suatu saat akan mengalami pergeseran, ya. Dan untuk ini hanya manusia yang peka terhadap alam yang bisa menangkap, peka terhadap alam, ya. Dan jangan takut mati oleh karena alam, nggak boleh, ya. Nanti kalau kita takut mati oleh alam, hati-hati perlu, menjaga ekosistem perlu. Tapi kalau kita takut mati oleh alam, akhirnya itu emosi spirit kita menjadi spirit yang sudah mulai error, karena itu mempengaruhi pemilihan kita. Kalau mati nanti roh itu tidak membawa apa-apa, membawa ikat ini enggak, membawa cincin gini-gini ya enggak, bawa anu ya enggak, baju ya enggak, gitu. Bahkan daging, tulang, tubuh, urat saraf, otak, mata kembali ke sang peminjam. Siapa yang meminjami? Bumi. Ya. Bumi. Daging ini dipinjami tanah, tulang dipinjami air, ya. Lalu darah dipinjami api, lalu udara yang kita hirup dipinjami udara. Makanya kalau malam, karena kakek itu sudah tua, udah diem gini, tangan saya begini, pasrah. Akhir-akhir ini ada bacaan yang enak sekali. Adik-adik pernah mendengar ya peristiwa di Kupang, kalau Nusa Tenggara Timur, itu kan kering banget, kering terus kena bencana gede banget gitu, banyak rumah kebakaran, kering. Sekarang ini
mujizat Allah ya Sang Maha. Sumbernya itu jernih-jernih seperti lapindo tinggi-tinggi gitu. Lalu ada danau biru, biru banget gitu, danaunya besar gitu. Nah, itulah alam ya. Alam akan bergerak sesuai dengan hukumnya. Nah, tetapi seyogianya kita itu ya sudah, jangan memikirkan alam yang terlalu tinggi, cukup mengerti terhadap alam sehingga kita ini hidup itu sudah kosong, zero, nul, istilahnya nul. Makanya kalau saya bilang begini ya, itu kalau saya misalnya ditanya seseorang, enggak, kalau misalnya saya mencari barang saya yang entah HP di mana tuh, pernah di rumah ini, rumahnya kan gede panjang gitu, mencari HP, mencari di mana tuh nggak ketemu, cucu-cucu kuliah semua. Saya begini, tanya kepada Tuhan, tangan saya begini, nah, kenapa tangan saya mesti begini? Jadi begini tuh mengenalkan diri, nol gini, tek lah itu gini, tangan ini untuk misalnya begini, saya kesana ya ada di sana, ternyata taruh dalam di atas kulkas. Kemarin itu seperti itu gitu loh ya. Jadi semua bisa melakukan seperti itu, cuma kebiasaan bisa bangga. Oleh karena itu kebiasaan itu sudah ditulis oleh leluhur kita dengan biasa untuk berperilaku angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, ini yang perlu dijabarkan secara umum. Ya. Angan-angan benar. Sebelum ada pikiran itu ada angan-angan. Ya. Semua adik-adik punya angan-angan. Tempatnya di otak sebelah belakang. Ya. Kalau adik-adik atau kita atau kakek perutnya lapar, mesti pengen makan karena punya perut menggerakkan saraf, saraf menggerakkan otak, baru otak kerja. Mau makan apa? Karena di rumah sendiri, makan di meja makan, wah ternyata belum masak karena pada repot kayak gitu ya. Lalu wah kalau gitu cari makan keluar aja karena cepet keluar, buka dompet dulu ya, membuka dompet dilihat dompetnya ada duitnya pada gitu, itu ya. Jadi kerja otak ini sebenarnya ada. Terus itu untuk kepentingan pribadi, tapi pribadinya tadi itu akan terhapus semua kekeliruan dan kekilapannya kalau pribadi ini kita persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara gitu ya, bangsa dan negara. Mungkin orang-orang di Kupang sana yang kepanasan ke segala macam, waduh boleh dikata makan aja sulit ya. Untuk Bapak Presiden itu harga bensin sekarang sudah disamakan ya. Ini udah, lalu dimanapun sudah mulai dipasang tower-tower, lalu jalan-jalan supaya tadinya enak, dan pergaulan internasional pun tetap harus kita jaga karena sekuat-kuat nasionalisme masih tetap akan rapuh kalau kita tidak mengerti pergaulan internasional. Meskipun kebangsaan ini harus ditaruh di nomor 2. Di zaman Bung Karno tahun sekitar 60-an ya, urutannya Pancasila itu seperti ini, nggak sekolah pun bisa ngapalin. Lah ini besok kalau kita itu sudah ada kesempatan atau pemerintah ini sudah waras lagi, waras betul-betul waras ya, dalam arti sebagai alat negara ya, susunannya itu gampang. 1, ketuhanan, yang 5K, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nggak sekolah pun ngapalnya pinter. Berubah menjadi kemanusiaan nomor 2 itu kan pengaruh tahun 74 oleh Orde Baru karena dimotori oleh blok barat itu, khususnya Amerika ini. Waduh, dalam bangsa yang paling utama di dunia itu manusia, yang harus ditamakan itu harus manusia, karena isinya manusia butuh makan, butuh sekolah, kelihatannya bener. Tapi di kitab-kitab suci
Itu bukan manusia diutamakan, bangsa. Kalau manusia diutamakan, akhirnya menjadi perilaku politiknya liberal, bebas, akhirnya menjadi binatang. Manusia itu kalau diberi kebebasan, dia berubah menjadi binatang secara tidak langsung. Betul ya. Ini yang ada titipan pertanyaan dari teman-teman, minta dijelaskan tentang ilmu sabdodadi ya. Sabdodadi itu adalah bisa diucapkan oleh siapa saja, Ya. asal manusia itu mau begitu sadar sebagai manusia, itu mulai menata dirinya untuk menjadi cahaya Tuhan. Oh, dirinya adalah Tuhan tadi itu deh. Ya. Dirinya adalah Tuhan tadi itu. Memang Tuhan itu kita ini adik-adik Tuhan. Cahayanya kalau Allah suruh sekalian alam itu ya. Nah, kalau wes wong kulino sak munine mesti jadi. Aku wis gak oleh muni macam-macam deh. Gak oleh muni macam-macam. Meskipun butuh keren loh deh. Hidup itu harus keren ya. Karena apa? Karena dunia ini sebagai orang politik ya, politik itu tidak harus berpartai politik, tapi semua kegiatan itu harus dilihat dengan kacamata politik. Kegiatan ngaji rasa itu manfaat ora untuk kepentingan negara. Buat saya manfaat. Kita cerita dengar mau menyebarkan, datangi para finispo nanti di Kediri di macam-macam gitu untuk disebarkan sebagai wawasan gitu ya. Lalu apa itu setelah itu supaya seseorang itu mandi, yaitu mau kudu latihan rela, sabar, terima, teman, jujur, pasti berbudi luhur. Berbudi luhur sak ucape ini mesti bakal selamat. Itu kuncinya ya. Iya. Itu aneh itu. Aku ini seneng kuwi Pak Mujair, seneng. Terus aku lagi karo ibu bapak minta, itu mesti mampir makamnya yang Mujair. Karena ikan Mujair ternyata ya enak, sedap, terus gizinya akeh, anti kolesterol, gini macam-macam gitu. Terus suatu saat Mbah Buyutku Dalang itu dimakamkan di satu desa ini tonggoku sebelah tanggono. Karena Dalang dan karena tempat itu tempatnya orang-orang fanatik beragama, nggak boleh ditaruh di situ, nggak boleh. Dan itu jangan dirusak sih, makamnya dirusak. Iya. Karena Dalang itu ngebemenyang, Dalang itu musik sirik, wayang-wayang ganu segala macam gitu. Sekarang dirusak, wong pirang-pirangan itu deh, gila kabeh. Lanang wedok, sing padha ning pesantren gila semua. Gila. Sing wedok itu nyinden turut dalan, sing lanang iki ngendang karo jogetan turut dalan. Terus karo tokoh-tokoh agama kono digolekne wong pinter. Mulai teko Banyuwangi sampai tekan Banten. Satu pun tidak ada bisa. Cuma ketoknya diwaca karo wong dino ini lho. Iki ana dalang sing ning desa Pakungan. Itu yang putri itu dalang ika fotone Mbah Putri, sing Mbah Kakune ya dalang. Iku sing dimakam nang kono iki ibu bapak iku dalang loro iku. Wis njaluk ngapura nang Mbah iku jenenge Mbah Darmo iku. Mbah Darmo jenenge Mbah Darmo gitu lho. Terus akhirnya rono dan yang pangapunten lari-lari kebenger nika kirang sopan napa dirusak makamipun Mbah Dalang. Mangke sampun dipun dandosi ingkang sae, terus nyuwun tulung menika pripun supados saged sadar malih. Mungkin itu lah sapa-apa yang kono ki ngene wong pinter agama, wong pinter ngene-ngene apa tamune wis ditopo karo Gusti. Nggih. Kamu ngapunten sampun pados ilang saking mriku ngatos dugi mriku boten dawuhipun ya yang saya wis lek pancen tombone kok teko kene kae nang sumur mburi ana banyu kan mobil